Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari mata kuliah jaringan wireless mobile yang terdiri dari 4 orang dengan saya sendiri, Muhammad Rafi Salam, Daniel Tampang, Muhammad Alif Hanafi, dan Muhammad Abisar. Di sini kami akan menjelaskan apa itu Contiki dan melakukan simulasi wireless sensor network. Sebelumnya, Contiki adalah sistem operasi open source untuk jaringan. Sistem dengan memori terbatas dengan fokus pada perangkat Internet of Things dengan nirkabel berdaya rendah. Penggunaan Contiki yang masih ada termasuk sistem untuk penerangan jalan, pemantauan suara untuk kota pintar, dan pemantauan radiasi dan alarm. Contiki menyediakan multitasking dan built-in Internet Protocol Suite, namun hanya membutuhkan sekitar 10 KB dari RAM dan 30 KB dari read-only memory atau ROM. Contiki menyediakan 3 mekanisme jaringan, yaitu jaringan IPv4, jaringan IPv6, dan jaringan RAIM. Sistem Contiki sendiri mencakup simulator sensor yang disebut Kouja, yang mensimulasikan node Contiki, yang nantinya kami gunakan untuk melakukan simulasi wireless sensor network. Saya sarankan kepada rekan saya akan menjelaskan fitur dari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai software Kouja yang merupakan Contiki Network Simulator. Nah, aplikasi ini digunakan untuk memonitoring salah satunya wireless sensor network. Nah, di sini kita telah membuat beberapa modes seperti pada tampilan layar. Di sini yang bertindak sebagai sync yaitu pada modes 1, dan modes lainnya akan bertindak sebagai sender. Nah, sender tersebut akan mengirim data-data ke mode 1, mengirim beberapa data yang akan diterima oleh mode 1 yang bertindak sebagai sync. Jadi sync tersebut akan menerima data-data dari si sender. Nah, di sini kita akan coba simulasikan wireless sensor network di mana ada modes yang memiliki jarak yang diperkirakan cukup jauh dari sync. Kita lihat nomor 3 dan 8. Nah, di sini kita akan coba jalankan simulasinya. Nah, ketika kita jalankan si sender 3 dan 8 yang jarak dari sync cukup jauh akan mencari jalur terdekat untuk menyampaikan message atau pesannya ke sync atau nomor 1. Kita lihat modes 8 akan mencari jalur ke nomor 4, 7, 9, 5, atau bisa juga jalur 4, 7 ke 1. Begitu pula dengan modes nomor 3. Dia akan mencari jalur terdekat. Sini kita bisa menambah speed limit agar terlihat agar speed waktunya bisa bertambah, agar kita bisa melihat output mode yang telah kita simulasikan. Sini kita lihat sync akan menerima message atau pesan dari sender-sender lainnya. Di sini saya sudah memiliki waktu 6 menit di dalam simulasi. Nah,
Di sini saya akan melihat bagian collect view pada mode 1. Di sini kita bisa klik kanan, source sky dan collect view. Di sini saya ada satu yang telah terbuka. Di sini ada satu note 1. Di dalam tampilan atau tab pertama akan ada muncul seperti begini, ini send command to notes, start collect, program notes, disconnect from serial, atau send stop to notes. Nah, di sini ada juga sensor map. Di sini ada network graph. Network graph ini atau semua network dari nodes kita. Nah, di sini node depan melalui jalur 3. Adapun juga node ke dan kedua. Network di mana akan diukur network hop. Nah, di sini ada last hop dan average. Ada routing metric. Di sini terima per node. Nah, di sini ada mode 1 node 2 menerima 4 paket. Nah, ada mode 10 menerima 7 paket dan seterusnya. Nah, di sini ada node info di mana menunjukkan semua atau secara detail seperti paket yang diterima, paket yang hilang, beacon interval, CPU power yang digunakan, dan power yang digunakan, transmit average radio transmit power yang digunakan, sampai maksimal inter paket. Ya. Di sini ada power. Nah, di sini menunjukkan di mana semua modes yang digunakan, pemakaian power yang digunakan oleh nodes kita, dan seperti detailnya di sini. Merah itu LPM, biru itu CPU, hijau itu radio, dan kuning itu transmit. Di sini ada average radio duty cycle yang digunakan oleh semua nodes kita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan fitur-fitur simulator pada Koja. Pada tampilan ini menampilkan average radio duty cycle yang digunakan oleh semua node kita. Nah, sedangkan ini adalah rata-rata power yang digunakan dari semua nodes yang kita gunakan. Selanjutnya ini adalah riwayat penggunaan power. Pada tab ini, di sini kita dapat memasukkan kode untuk pada semua nodes. Kalau ini merupakan tampilan tab sensor yang menampilkan temperatur dari nilai minimal hingga sampai nilai maksimal dari setiap nodes. Dan di sini biasanya
Dan pada tampilan ini biasanya menampilkan temperatur nodes kita secara real time. Nah, sedangkan pada tab ini menampilkan tegangan baterai yang digunakan oleh node sensor kita. Ya, saya akan melanjutkan untuk penjelasan selanjutnya dari video ini. Nah, di sini ada humidity mungkin 225 naik ke, nah di sini dia turun ke 400. Kemudian kita lihat di sini level hops-nya. Level hops of time yang membuat interval beacon dari node 2. Di sini ada 131 naik ke 524, turun ke sini, kita lihat di grafiknya 262. Kemudian ada new box count di angka 2. Nah, di sini juga ada receive 7 packet from one node, artinya menerima 7 paket dalam satu node. Dan sekiranya menjalankan 2 paket, di sini. Nah, di sini kita lihat grafiknya. Serial console bisa teman-teman lihat. Di sini ada power konsumsi yang digunakan dari node-node. Sini dari node 2. Nah, di sini bisa dilihat sampai 2,2. Nah, kalau dilihat dari node 10, node-nya dari penggunaan terbanyak turun ke yang paling rendah. Oke. Mungkin hanya itu penjelasan dari kami.